Ya, kawan-kawan, rekan-rekan juang, Anda bisa saksikan di layar saat ini bahwa rombongan dari Partai Persatuan Pembangunan telah tiba di kantor DPP PDI Perjuangan, langsung disambut oleh Pak Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, bersama juga Bendahara Umum Pak Oli Dono Kambei dan Pak Kiai Haji, bukan Kiai Haji, maaf, Pak Haji Said Abdullah, Ketua DPP, yang telah menyambut kehadiran Pak PLT, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, yang didampingi oleh Sekjen Partai Persatuan Pembangunan. Dan mereka akan segera naik ke lantai 5 di DPP PD Perjuangan untuk memulai pertemuan, dan rencananya Pak PLT Ketua Umum akan disambut oleh Ibu Ketua Umum PD Perjuangan, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri di lantai 5. Dan ada 12 orang yang mewakili DPP Partai Persatuan Pembangunan, dan juga sebanyak 9 orang ada dari Partai PDI Perjuangan. Lalu di antara fungsionaris DPP PDI Perjuangan ada Sekretaris Kabinet Pak Pramono Anung yang turut dalam pertemuan ini. Dan saat ini Pak Hasto Kristianto sedang memperlihatkan ornamen-ornamen yang ada di lobi kantor PDI Perjuangan. Ada tertulis di sana Satyam Eva Jayate, yang artinya bahwa kebenaranlah yang akhirnya akan menjadi, bahwa kebenaran itu yang akan menjadi pemenang, kurang lebih seperti itu artinya. Dan inilah yang diyakini oleh PDI Perjuangan dalam gerak langkah dan dalam gerak ideologis yang diperlihatkan oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, sejak di zaman Orde Baru, berjuang untuk memperjuangkan demokrasi agar Indonesia hidup dalam demokrasi Indonesia, dalam demokrasi yang memberikan kebebasan bersuara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kawan-kawan juang, seperti yang Anda telah ketahui bahwa Ibu Megawati Soekarno Putri telah memutuskan sekaligus mengumumkan Mas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PD Perjuangan 2024-2029 sehari sebelum Hari Idul Fitri. Dan kita meyakini bahwa pengumuman tersebut adalah sebagai pengumuman yang terbaik di hari yang terbaik, di momentum yang terbaik. Dan hari ini Partai Persatuan Pembangunan yang telah memutuskan bersatu bersama PDI Perjuangan berkumpul di tempat ini untuk menyampaikan sebuah momentum yang tentu yang terbaik. Dan saat ini Ibu Ketua Umum telah tiba di lantai 5 bersama Bapak Ganjar Pranowo. Lalu ada Bapak Komarudin Watubun, ada Pak Pramono Anung, ada Pak Utut Adianto, Bapak Yasona Lauli. Ini adalah bagian dari momentum yang sangat tentu kita nanti-nantikan. Dan Ibu Ketua Umum menanti Bapak Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Haji Muhammad Mardiono, yang akan segera tiba di lantai 5 bersama Pak Hasto Kristianto. Dan sudah tiba, inilah momentumnya. Satu pagar saja.
Iya, panggil dong. Ambil dong. Mati kok. Ini kantor kami. Kalau yang ini yang dulu diserang, tapi kalau yang ini sebenarnya yang dulu lebih banyak dipakai yang di Lenteng Agung. Ya cuman ya setelah itu Lantai Agung kami jadikan sekolah partai. Setelah bisa bangun lagi setelah diserang pindah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! 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 Yang terhormat Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri. Yang terhormat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Haji Muhammad Mardiono. Yang terhormat Sekjen DPP PDI Perjuangan, Bapak Dr. Insinyur Hasto Kristianto MM, beserta seluruh fungsionaris DPP PDI Perjuangan. Yang terhormat Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Arwani Tomafi, beserta fungsionaris DPP Partai Persatuan Pembangunan. Yang terhormat Bapak Pramono Anung, dan yang bersama-sama kita sayangi, kita cintai, dan harus kita menangkan sebagai Presiden RI 2024, Bapak Ganjar Pranowo. Serta seluruh hadirin, baik yang hadir di lantai 5 DPP PDI Perjuangan maupun yang menyaksikan di kanal YouTube PDI Perjuangan. Selamat datang di acara kerjasama Partai Politik PDI Perjuangan dengan Partai Persatuan Pembangunan Minggu 30 April 2023. Hadirin yang terhormat, berikut akan kami bacakan acara pembukaan pada siang hari ini. Yang pertama, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, mengheningkan cipta dipimpin oleh Bapak Pramono Anung. Pembacaan teks Pancasila oleh Bapak Komarudin diikuti oleh seluruh peserta. Menyanyikan Mars PDI Perjuangan dilanjutkan dengan Mars P3. Hadirin kami undang berdiri.
Kepada yang terhormat Ibu Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri, yang terhormat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Muhammad Mardiono, para senior partai, kader partai, dan seluruh hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta, seraya memohon kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, agar arwah para pahlawan bangsa, khususnya Bung Karno, diterima di sisinya, dan kita pun dapat mewarisi api perjuangannya. Mengenai cipta mulai. Mengenai cipta selesai. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin yang terhormat, berikut kita akan mendengarkan pengantar yang merupakan ucapan selamat datang dari Sekjen DPP PDI Perjuangan kepada Bapak Hasto Kristianto. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, beserta seluruh jajaran DPP PDI Perjuangan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Ibu Ketua Umum. Yang terhormat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Haji Muhammad Mardiono, didampingi Sekjen P3, Gus Arwani Tomafi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat beliau. Yang kami hormati Ketua Majelis Kehormatan Kiai Haji Sarkasih Nur, Bendahara Umum Bapak Arya Permana Graha, Ketua Majelis Syariah Kiai Haji Mustafa Agil Siraj. Beliau ini menantunya Mbah Maimun, Ibu. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat beliau. Ketua Majelis Pertimbangan Mas Kiai Romi. Wah, luar biasa ini. Ketua Majelis Pakar Profesor Priyono Cipto Herianto. Ketua Fraksi P3 di DPR RI Bapak Haji Amir Uskara. Wakil Ketua Umum Hajah Erma Lena Muslim. Ketua DPP P3 Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Neno Hamriono. Ketua Angkatan Muda Ka'bah Bung Randika Harsono, dan juga ada Ketua Mahkamah Partai. Ini adalah Bung Irwan Pulungan yang menjadi sahabat di dalam perjuangan pemilu 2019 yang lalu. Marilah terlebih dahulu kita pekikan salam nasional kita, Merdeka! Salam Merdeka ini bukan salam milik PDI Perjuangan, tetapi pada tanggal 31 Agustus 1945, Bung Karno mengeluarkan maklumat yang pertama yang menyatakan bahwa salam merdeka ini adalah salam bangsa Indonesia yang dikukuhkan dan berlaku 1 September 1945. Karena itulah mari kita pekikan kembali. Merdeka! Terima kasih, tepuk tangan yang meriah buat kita semuanya. Hari ini merupakan momentum yang sangat penting bagi PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan untuk mengukuhkan kerjasama dalam rangka pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Karena itulah di sini juga hadir calon presiden Bapak Ganjar Pranowo. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Antara P3 dan PDI Perjuangan ini dekat, bukan hanya lokasinya yang bertetangga di Jalan Diponegoro, Menteng ini. Dari sejarah kelahirannya, P3 ini lahir pada tanggal 5 Januari 1973. Sementara PDI 10 Januari 73. Jadi P3 ini saudara tua kita, 5 hari lebih tua dari PDI Perjuangan. Jadi luar biasa. Karena itulah dengan seizin Ibu Megawati Soekarno Putri, pertemuan untuk mengukuhkan kerjasama partai politik dalam rangka penguatan sistem presidensial ini mohon izin untuk dibuka. Terima kasih. Dan mohon izin kami akan membacakan pantun. Buah semangka hijau isinya merah, rasanya manis bikin semua cerah. Kerjasama kedua partai ini membawa amanah bagi Indonesia maju dan rakyat menuai berkah. Demikian kepada teman-teman pers, selanjutnya dengan mohon maaf karena pertemuan akan dilaksanakan secara tertutup, maka mohon dengan tidak mengurangi rasa hormat teman-teman pers untuk menuju ke lantai 4 terlebih dahulu. Sudah dipersiapkan segala sesuatunya dan nanti setelah pertemuan tertutup akan diadakan konferensi pers di ruangan ini. Nanti secara langsung akan dipimpin bersama oleh Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan bersama dengan Bapak Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Dan sambil menunggu teman-teman untuk meninggalkan tempat ini, selanjutnya kepada Bapak Haji Muhammad Mardiono
Mohon maaf. Silakan teman-teman pers. Kita juga meminta kepada Pak Ganjar Pranowo agar sekiranya Pak Ganjar Pranowo menjadi bagian dari estafet kepemimpinan dalam melanjutkan pembangunan nasional kita. Kita tidak boleh stagnan mundur, tapi harus maju terus ke depan karena kita ingin tidak tertinggal dari negara-negara lain. Kita juga ingin kita mengejar ketinggalan dari negara-negara lain. Kita juga ingin sejajar dengan negara-negara lain. Itulah yang menjadi landasan kami untuk membangun penguatan kerjasama politik dalam presidensial ini. Bagaimana untuk membangun bangsa ini ke depan, ya, agar rakyat kita itu bisa menikmati hasil dari demokrasi pemilihan umum yang akan kita selenggarakan di tahun 2024 yang akan datang. Ya, sebentar, terima kasih. Nah, satu lagi soal cawapres ya. Nah, tentang cawapres, memang tahapan kerjasama partai PDI Perjuangan dengan P3 itu belum masuk pada tahapan itu, karena ini nanti akan kita bahas setelah tahapan ini tuntas selesai. Dan kemudian nanti tentu sebelum nanti ke pelaminan ke KPU, dan tentu akan ada bahasan-bahasan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi jawaban dari Ketua Umum sama dengan Pak Mardiono, itu kompaknya seperti itu. Ada lagi, Rifana, silakan. Selamat sore, saya Rifana dari CNN Indonesia TV. Saya ada dua pertanyaan, satu untuk Ibu Megawati, yang satu untuk Pak Mardiono. Yang pertama dulu untuk Pak Mardiono sebagai PLT Ketua Umum P3. Posisi P3 hari ini mengajak PDI Perjuangan untuk melakukan kerjasama politik. Bagaimana kemudian posisi P3 di KIB, Pak? Kalau misalnya nanti KIB berbeda capresnya yang diusung, apakah kemudian P3 akan masuk ke dalam kerjasama politik bersama dengan PDI Perjuangan dan meninggalkan KIB? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah P3 dalam pertemuan hari ini mengajukan nama cawapres sebagai bagian dari proposal kerjasama politik? Itu yang kedua. Untuk Ibu, mengingat pertemuan hari ini, Bu, seperti kita mengulang memori 2004 saat Ibu bersama dengan Pak Hashim Muzadi berpasangan. Apakah memang dari Ibu sendiri, karena Mas Ganjar sudah pernah menyampaikan untuk posisi cawapres diserahkan kepada partai, kepada Ibu, apakah kemudian Ibu berharap pasangannya Mas Ganjar dari kalangan Nahdlatul Ulama seperti 2040? Terima kasih Ibu dan juga Bapak. 2004. Baik, monggo Pak Mardiono dulu. Tadi Mbak Rifana ya, Mbak Rifana dari CNN. Sebenarnya jawaban yang kedua itu sudah terjawab soal cawapres karena kita belum masuk pada tahapan itu. Tapi yang pertama adalah hubungan P3 dengan KIB. KIB didirikan setahun yang lalu dalam rangka untuk bekerjasama untuk membangun ide dan gagasan, ya, ketiga partai, dan kemudian ini ruangnya beda. Jadi antara koalisi kita untuk membangun gagasan ide bagaimana untuk membangun bangsa ini ke depan, kemudian dengan keputusan internal partai masing-masing dalam menentukan bakal calon presiden. Ini ruang yang berbeda. Nah, kami KIB, tiga partai ini tidak akan saling mencampuri internalnya partai masing-masing, karena tidak mungkin P3 bisa mencampuri internalnya Golkar. Kemudian Golkar pula juga tidak mungkin mencampuri internal P3, demikian pula dengan Partai Amanat Nasional. Itu gimana kita memang itu yang ada dalam piagam perjanjian koalisi itu antara ketiga partai adalah demikian. Nah, selanjutnya dari hasil keputusan Rapimnas 5 di Yogyakarta itu sudah tahapan yang pertama adalah saya menyampaikan hasil itu ke KIB beberapa hari yang lalu, dan semuanya sudah memahami itu, dan KIB tidak menyatakan ya bubar, tidak, tetapi justru saya punya tugas masing-masing partai politik termasuk saya sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan mengajak ya KIB untuk bersama dengan pilihannya sama dengan P3. Nah, kalau itu terjadi, maka yang saya sampaikan itu namanya menjadi KIB plus. Ya. Tapi manakala itu berbeda, yaitu keniscayaan dalam suatu perpolitikan nasional kita. Ya, itu adalah keniscayaan politik. Karena negara kita adalah negara demokrasi yang kita punya hak untuk